pagi hari ini dalam acara Telur, Temu Dulur seri 1. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kemudahan agar kegiatan hari ini dapat menghasilkan sebuah pencapaian yang luar biasa. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Kepada yang terhormat, Pembina UKM FDI, Bapak Amrul Fahruk, STMM. Kepada yang kami hormati, Ketua Eksternal UKM FDI, Saudari Berlian Seza Kartika. Kepada yang kami hormati, Ketua PKM Center UGM, Saudara Novel Muhammad Firdausyan. Dan kepada yang kami hormati seluruh tamu undangan dari perwakilan PKM Center UGM, serta para peserta pengurus UKM FDI 2022 yang saya cintai. Sebelumnya, saya belum mengenalkan diri saya nih. Sekarang perkenalan dulu ya, soalnya tak kenal kan biar lebih apet ya, biar lebih deket. Perkenalkan, nama saya Nona Nandun Siti Serian Atta Nabila Rasikah Dewi Nesafati. Kalau kepanjangan boleh dipanggil Nona, boleh dipanggil Serin, boleh dipanggil Raras, atau dipanggil Ayang juga boleh kok, nggak masalah. Saya selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Baiklah, hadirin yang kami hormati, sebelum memasuki acara inti, terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acara telur pada hari ini. Rangkaian acaranya meliputi yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ketua Pelaksana, yang ketiga sambutan Ketua Eksternal sekaligus pengenalan UKM FDI UMM, yang keempat sambutan dari Ketua PKM Center UGM sekaligus pengenalan PKM Center UGM, yang kelima acara inti yaitu talk show dan pemaparan materi, yang keenam yaitu sesi tanya jawab, yang ketujuh closing statement, dan yang kedelapan yaitu penyerahan sertifikat serta sesi dokumentasi, dan yang terakhir yaitu penutup. Baik, mari kita mulai acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama oleh Ketua Pelaksana kita, Saudari Nurzakia Maisaro Santosa. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi semuanya. Jadi kenalin, nama aku Nur Zakia. Kalian bisa panggil aku Kia. Jadi di sini aku sebagai ketua pelaksana pada program kerja Temu Dulur. Jadi pertama-tama aku mau ngucapin makasih banyak untuk UKM PKM Center UGM yang sudah meluangkan waktunya pada hari Minggu ini untuk bisa bergabung pada acara Temu Dulur pada pagi hari ini. Terus yang terhormat juga kepada pembina UKM FDI Bapak Amrul Fahruk SMM yang kebetulan hari ini berhalangan untuk hadir, dan yang terhormat untuk Ketua Eksternal UKM FDI Saudari Berlian Seza Kartika dan Ketua Internal UKM FDI Saudara Alik Puji Wahyudi, dan yang terhormat juga untuk Ketua PKM Center UGM, Kak Naufal Muhammad Firdausyan, dan saya juga mau makasih banyak untuk panitia yang sudah berkontribusi besar untuk mensukseskan acara Temu Dulur pada pagi hari ini. Semoga dengan adanya Temu Dulur, kita tuh bisa merekatkan hubungan baik antara UKM FDI dengan UKM PKM Center UGM. Mungkin kurang lebihnya dari aku gitu, aku kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak atas dedikasinya kepada Ketua Pelaksana kami, yaitu Nur Zakia. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Yang kedua yaitu sekaligus pengenalan UKM FDI UMM yang akan disampaikan oleh Ketua Eksternal FDI Saudari Berlian Seza Kartika. Kepada Kak Seza dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat pada kita sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Tak lupa juga sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW
yang telah membawa kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Pertama-tama yang terhormat kepada pembina UKM FDI, Bapak Amrul Farouk, yang terhormat pada para Dewan Pertimbangan Organisasi beserta pengurus dan anggota. Kemudian yang terhormat pada Ketua PKM Center UGM beserta para pengurus yang hadir pada pagi hari ini dan teman-teman semuanya. Temu Dulur ini merupakan momentum untuk UKM FDI dapat sharing dengan organisasi lain dan harapannya dalam acara ini UKM FDI dapat membentuk relasi baik di lingkungan internal maupun eksternal dan bisa saling bekerja sama. Saya ucapkan juga terima kasih kepada panitia yang telah mempersiapkan acara dengan persiapan secara maksimal. Semoga acara ini mendapatkan keberkahan dan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Selanjutnya, sebagai bentuk perkenalan UKM FDI kepada PKM Center UGM, saya akan memaparkan secara singkat profil dari UKM FDI. Izin tanya, ini sudah muncul itunya ya, PPT-nya? Sudah, Kak. Oke, baik. Di sini UKM FDI atau dapat dikenal dengan UKM Forum Diskusi Ilmiah. Jadi sejarah dari terbentuknya UKM FDI yakni berawal dari mahasiswa UMM yang berprestasi dalam bidang PKM atau program kreativitas mahasiswa hingga menuju PIMNAS. Namun di sini tidak ada keberlanjutan untuk generasi penerus dalam prestasi PKM hingga PIMNAS, sehingga para teman-teman di sini berinisiatif untuk membentuk sebuah komunitas bersama Bapak Agus Santoso sebagai kabak penalaran UMM hingga saat ini. Di antaranya mereka adalah Bapak Usama, kemudian Bu Minatun Nadifa, dan kawan-kawan yang lain. Perkumpulan ini dibentuk pada tahun 2006 dan secara resmi menjadi UKM di Universitas Muhammadiyah Malang pada tanggal 17 September 2007 dengan ketua pertamanya yakni Bapak Usama. Hingga saat ini FDI sudah memasuki tahun ke-14. Kemudian untuk visi misi dari UKM FDI periode ini yakni bijak dalam berinovasi hingga mewujudkan sinergi UKM Forum Diskusi Ilmiah yang prestatif, koordinatif, dan kekeluargaan. Kemudian untuk mewujudkan visi tersebut, di sini UKM FDI membentuk misi yang pertama, mempertahankan serta mengembangkan eksistensi UKM Forum Diskusi Ilmiah melalui prestasi yang berkelanjutan. Yang kedua, menumbuh kembangkan jiwa kompetitif dan daya pikir kritis guna menuju UKM Forum Diskusi Ilmiah yang unggul. Yang ketiga, melakukan konsolidasi dengan berbagai stakeholder, lembaga internal maupun eksternal menuju UKM Forum Diskusi Ilmiah yang kooperatif dan koordinatif. Nah, yang keempat, membuat standar tata kelola yang kredibel, akuntabel, dan sustainable. 5. Menjadi UKM Forum Diskusi Ilmiah sebagai tempat berproses yang berkualitas bagi semua elemen di dalamnya. Kemudian untuk asas dari UKM FDI sendiri yakni kekeluargaan, namun tetap profesional. Jadi setiap anggota yang berada di UKM FDI atau setiap orang yang berada di UKM FDI ini merasa nyaman, namun kita tetap menjalankan tugas secara profesional. Kemudian terdapat makna logo dari UKM FDI. Yang pertama, logo yang berwarna biru yakni orang yang bergandengan tangan dengan selang-seling laki-laki perempuan berwarna biru muda berjumlah 10 yang melambangkan kebersamaan dalam menuntut ilmu, belajar keilmuan dan karya ilmiah serta meraih prestasi setinggi-tingginya dengan jumlah fakultas di Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian lingkaran sinar matahari berwarna kuning melambangkan Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Malang. Dan yang ketiga, terdapat tulisan FDI berwarna merah dan tulisan Forum Diskusi Ilmiah dengan latar belakang garis gelap terang seperti baris tulisan pada buku, melambangkan unit kegiatan mahasiswa Forum Diskusi Ilmiah mengembangkan budaya ilmiah.
Selanjutnya di sini ada garis struktur kepengurusan periode 2022. Jadi di UKM FDI sendiri itu terdapat pembina, yakni pembinanya sekarang Bapak Amrin Faruk, dan terdapat DPO sebagai penasehat atau Dewan Pertimbangan Organisasi, yakni dengan CO-nya Kak Satria. Kemudian ada ketua internal, yakni dari ketua internal, yakni Alik Puji Wahyudi. Kemudian saya selaku ketua eksternal, dan terdapat 6 divisi di UKM FDI, di antaranya divisi PSDM atau pengembangan sumber daya manusia, divisi prestasi, diskusi, dan kompetisi, yakni divisi prediksi, kemudian divisi Medinfo, kemudian divisi organisasi, divisi PKM, dan divisi hubungan masyarakat. Untuk para orang-orang yang ada dalam periode sekarang, yakni yang tertera di slide ya. Jadi untuk kepengurusan FDI ini jumlahnya 33. Lanjut. Kemudian untuk target satu periode kepengurusan kami, yakni tim pembentukan dari FDI di PKM ini dapat tembus hingga PIMNAS. Kemudian program kerja yang menarik, kreatif, dan edukatif. Dan ketiga, pengurus dan anggota aktif mengikuti lomba di bidang LKTI maupun esai. Dan yang terakhir, tembus dalam program beasiswa maupun prestasi lainnya. Adapun dokumentasi dari kegiatan di UKM FDI, yakni seperti kemarin ini kegiatan upgrading dari pengurus UKM FDI, dan untuk kegiatan lainnya itu bisa dicek di Instagram UKM FDI, teman-teman. Dan yang terakhir ini untuk sosial media dari UKM FDI, yakni ada Instagram, web maupun YouTube. Dan terima kasih untuk slogan dari FDI, yakni bangun budaya ilmiah bersama meraih prestasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dikenal, diingat oleh teman-teman PKM Center, dan kita bisa saling bekerja sama. Mohon maaf bila ada salah kata. Semangat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Kak Seza atas penyampaian dan pemaparan materinya. Nah, selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pengenalan PKM Center UGM yang akan disampaikan langsung oleh Ketua PKM Center UGM, Saudara Noval Muhammad Firdausyan. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak dan teman-teman sekalian. Semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dalam kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersama ya, walaupun secara online lewat Zoom, bertemu antara PKM Center UGM dengan Forum Diskusi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Malang. Saya senang sekali bisa bersama dengan teman-teman semua. Jadi kebetulan pada kesempatan kali ini memang kita sedang seleksi internal juga ya di UGM mengenai PKM. Jadi saya juga ingin memperkenalkan juga ini teman-teman yang ada di PKM Center yang ada di Zoom. Di sini ada Winda ini adalah wakil ketua, ada Zihat juga, lalu Zihat ini koor, lalu ada Tiara Evita, lalu ada Kavi Dewanda, ada Rihatul Jannah, dan juga ada Aditya Mufti. Jadi mungkin kita tidak bisa hadir semua pada kesempatan Zoom kali ini karena memang kita sedang proses ya dalam seleksi internal UGM, di mana ada pendampingan, pembinaan, dan lain sebagainya. Jadi kita harus membagi dua tim. Jadi tim yang ikut kegiatan ini dan juga tim yang ngurus seleksi internal UGM. Tapi semoga tidak mengurangi rasa persaudaraan dan persahabatan antara PKM Center UGM dengan
forum diskusi ilmiah. Sebenarnya kami juga sudah ini kita di tahun ini tuh baru yang kedua atau ketiga kali menerima teman-teman dari eksternal luar organisasi luar UGM untuk diskusi bareng. Jadi ini suatu hal yang bagi kami sangat yang membuat kami senang juga, kita bisa berbagi ilmu juga, berbagi dengan teman-teman juga, dan juga menambah relasi pertemanan. Mungkin tadi kalau Mbak MC nyari Ayang juga, mungkin nanti bisa ketemu sama anak PKM Center UGM mungkin, dan lain sebagainya. Jadi gitu. Jadi semoga harapannya dari kegiatan kali ini bisa mutualisme ya, antara dari teman-teman forum diskusi ilmiah juga bisa mendapatkan bisa sharing pengalaman juga, dan juga dari kami juga mungkin bisa mendapatkan berbagai mungkin pandangan baru, perspektif baru, misalnya mengenai pengelolaan PKM di UMM dan lain sebagainya. Mungkin kalau mengenai pengelolaan PKM Center mungkin aku jadiin satu mungkin ya nanti di presentasi PPT-nya aja. Jadi di sini sambutan biasa dulu aja, sehingga nanti di saat pemaparan materi mungkin bisa lebih panjang, bisa lebih interaktif aja sama teman-teman. Jadi untuk pengenalan PKM Center saya mundurin ke yang bagian sesinya saya talk show nanti. Mungkin demikian dari saya teman-teman, tanpa mengurangi rasa hormat. Saya juga menyampaikan selamat datang juga, maksudnya ya terima kasih telah menerima kami juga dari PKM Center UGM. Demikian dari saya, kita lanjutkan mungkin nanti di sesi talk show bareng-bareng kita diskusi. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutannya kepada Kak Noval. Nah, sekarang masuk ke acara inti ya teman-teman, yaitu acara talk show. Kalau ngomongin tentang PKM, berarti udah pasti kayaknya PKM Center UGM jagonya nih. Soalnya, UGM menduduki urutan pertama sebagai universitas yang berhasil menekan dana PKM loh teman-teman. Bahkan hari ini juga kita berkesempatan langsung ngobrol sama ketuanya nih. Waduh, udah sama pawang PKM nih, kayaknya udah paling jago nih. Kita langsung sapa dulu, belum nyapa soalnya Nona nih. Halo, Kak Noval. Ya, halo. Tadi siapa panggilnya Nona ya? Oke, halo Nona. Boleh Nona, boleh Rara, panjang sih ya namanya kakak. Nah, Kak Noval ini kan keren banget ya teman-teman. Mungkin belum kenalan ya teman-teman, bisa banget kenalan sama Kak Noval karena Kak Noval ini adalah pemenang medali perak bidang presentasi PKM Pengabdian Masyarakat PIMNAS ke-33 tahun 2020. Selain itu, Kak Noval juga pemenang medali emas bidang poster PKM Gagasan Tertulis PIMNAS ke-33 tahun 2020. Dan juga beliau merupakan penerima beasiswa unggulan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2019. Waduh, ini baru sedikit Kak yang dibocorin, kayaknya masih banyak lagi prestasinya nih. Bahkan kemarin juga sempat nge-stuck ya Nona ya, aduh ketahuan deh. Ini pernah jadi ajudan gubernur juga Kak Noval, ajudannya Ridwan Kamil. Mungkin Kak Noval bisa unmute nih, soalnya tadi tidak terdengar suaranya. Halo? Ya, nah. Suaraku ya, oke. Kayaknya banyak banget prestasinya nih. Bahkan kalau misalnya kita lihat sendiri dari pengalamannya sendiri, Kak Noval juga memiliki wawasan yang sangat luas di bidang kepenulisan karena pernah menjadi staf ahli Departemen Kajian dan Penelitian Himespa UGM. Waduh, ini ada lagi nggak Kak prestasi yang lainnya? Kayaknya masih banyak banget nih, soalnya baru sedikit nih yang dibocorin nih. Lebih banyak ke pengalaman organisasi mungkin ya. Jadi nggak hanya di PKM Center sebenarnya aku lebih fokus di penelitian juga, karena kan basicku sebenarnya di ilmu ekonomi. Jadi basic mengenai research and also scientific writing itu salah satu hal yang mungkin bagi saya, karena future karirnya mungkin akan ke arah sana ya, suatu hal yang wajib ya. Jadi mau nggak mau harus masuk ke bidang yang linear dengan nanti ke depannya. Waduh, keren banget ya Kak Noval nih. Nanti kalau misalnya Kak Noval main-main ke kantor gubernur, boleh main ke Nona Kak, soalnya sama
sama di Bandung sih ya, kalau Oh, misalnya ada oh trip iya, oke. lagi. Ya, aku Nanti boleh main. nggak ke Soalnya juga Bandung aku. iya, sama-sama nih apa sih sama-sama di bawah naungan Pak Ridwan Kamil juga soalnya. Oh, Nah, oke. kalau misalnya kita udah penasaran banget ya teman-teman ya, tadi udah dibocorin nih, aduh prestasinya banyak banget, terus juga bidang kepenulisan juga udah jago banget. Kayaknya nggak sabar banget teman-teman untuk melihat dan juga mendengarkan nih pemaparan langsung dari Kak Noval. Kepada Kak Noval Muhammad Firdausyanti, persilahkan. Oke, thank you Nona dan teman-teman dari Forum Diskusi Ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka lagi yang tadi sudah sambutan, ingin buka lagi talk show pada kesempatan kali ini. Ini waktunya berapa menit ya, Nona? Waktunya 45 menit sih Kak untuk talk show ini. Oke, thank you. Jadi saya senang sekali ini bisa bersama dengan teman-teman semua untuk berbagi sharing mengenai dari PKM Center dan juga Forum Diskusi Ilmiah. Tapi mungkin yang lebih spesifik nanti saya akan lebih menjelaskan mengenai PKM Center UGM, lalu juga mengenai beberapa hal yang penting mengenai PKM pada tahun ini, karena ada beberapa perubahan ya, dan juga apa sih beberapa hal yang mungkin perlu kita perhatikan ketika kita ingin ikut program kreativitas mahasiswa. Aku izin share screen sebentar. Oke. Yes. Ya, oke. Jadi PKM Center UGM ini sebenarnya kalau mau disebut UKM juga bukan, karena secara nomenklatur di UGM sendiri itu ada dua jenis perkumpulan mahasiswa istilahnya ya. Yang pertama yaitu ada UKM atau unit kegiatan mahasiswa dan juga komunitas. Nah, bedanya apa komunitas dengan UKM kalau di UGM ya? Kalau di UKM itu spesifik untuk menampung minat dan bakat teman-teman mahasiswa UGM spesifik di bidang seni, di bidang olahraga, di bidang kepemimpinan dan lain-lain. Jadi yang termasuk dalam UKM ya misalnya kita punya UKM futsal, kita punya UKM badminton, kita punya UKM catur, kita punya UKM berkuda, UKM memanah dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau termasuk UKM itu adalah BMKM UGM sebenarnya, itu termasuk UKM kalau diklasifikasikannya. Nah, sedangkan kalau komunitas itu adalah perkumpulan mahasiswa yang dibentuk khusus untuk menghadapi kompetisi tertentu yang diselenggarakan oleh Dikti. Jadi di Dikti itu sendiri itu kan ada banyak jenis kompetisi ya. Salah satunya kan ada yang PKM ini, PIMNAS, lalu ada PHP 2D yang pengabdian masyarakat, lalu ada yang LIDM, Lomba Inovasi Digital Mahasiswa, lalu ada yang KRTI dan lain sebagainya. Jadi kompetisi-kompetisi itu di UGM lalu dibentuk sebuah komunitas yang dia memfasilitasi teman-teman UGM yang ingin ikut kompetisi tersebut. Nah, PKM Center ini khusus spesifik untuk memfasilitasi teman-teman mahasiswa UGM yang ingin mengikuti kompetisi program kreativitas mahasiswa. Sampai nanti pada akhirnya kita mendampingi sampai ke Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Jadi itu bedanya antara UKM dengan komunitas. Nah, PKM Center sebenarnya tidak hanya satu-satunya komunitas ya. Ada banyak komunitas yang ada di UGM yang dia fokus untuk membantu berkompetisi ya. Itu misalnya ada PHBD Center, itu yang untuk pengabdian masyarakat, terus ada yang untuk ikut statistik, misalnya kita ada Komastagama, komunitas mahasiswa statistik Gajah Mada dan lain sebagainya. Itu ada, kita punya banyak sekali komunitas di sana yang memang benar-benar fokus memfasilitasi kegiatan kompetisi. Nah, sebenarnya PKM Center itu spesifik apa? Jadi PKM Center itu sebenarnya komunitas mahasiswa yang sudah saya jelaskan, itu memberikan fasilitasi kepada mahasiswa UGM yang ingin ikut serta dalam kegiatan program kreativitas mahasiswa sampai nantinya
adalah mempersiapkan kontingen UGM dalam PIMNAS. Jadi ada 2 fase sebenarnya ketika kita ingin dalam PKM Center ini ya. Sebenarnya 3 fase sebenarnya, 3 fase. Fase pertama adalah fase penyiapan sampai upload proposal ke Simbil Mawa. Yang kedua adalah fase pendampingan tim UGM lolos pendanaan untuk pembuatan laporan kemajuan, laporan akhir, dan lain sebagainya. Dan juga fase ketiga yaitu fase persiapan untuk PIMNAS. Dan masing-masing ini punya workload dan juga kegiatan yang berbeda-beda, tergantung dari masing-masing kebutuhannya ya, dari setiap fase tersebut. Jadi 3 fase ini, sekarang kita masih dalam fase 1 ya kalau kita bisa bilang ya. Jadi kita lagi fase untuk upload proposal ke Simbil Mawa yang deadline-nya itu adalah tanggal 31 Maret 2022, upload proposalnya di Simbil Mawa. Jadi ini kebetulan kita juga sedang proses bukan seleksi internal ya. Kita lagi mendampingi teman-teman mahasiswa UGM juga untuk upload ke Simbil Mawa, karena kita akan juga membantu mendaftarkan akunnya, membantu untuk ngejar-ngejar teman-teman UGM yang mau upload, kok ini belum upload itu kita chatin terus, jangan lupa upload. Jadi supaya nanti dari sisi kualitasnya ada, tetapi kuantitasnya juga ada. Nah, PKM Center ini sendiri dia berada di bawah koordinasi Subdirektorat Kreativitas Mahasiswa, Direktorat Kemahasiswaan UGM. Jadi Direktorat Kemahasiswaan itu ada 4 subdirektorat. Salah satunya adalah Subdirektorat Kreativitas Mahasiswa. Jadi Subdirektorat Kreativitas Mahasiswa ini fokus untuk membina komunitas-komunitas yang ada di UGM, khususnya komunitas-komunitas yang dia fokus untuk kompetisi tadi itu. Nah, tidak hanya sebenarnya ya memang kita fokus pada kompetisi itu ya, kreativitas mahasiswa ya. Tapi selain itu sebenarnya kalau ada komunitas lain sebenarnya ada di subdirektorat lain juga ada. Misalnya kalau teman-teman tahu lomba kompetisi PMW, lalu ada SP2KM. SP2KM itu khusus UGM apa ada nasionalnya juga ya, aku lupa. Nah, itu ada di subdirektorat lain sebenarnya. Nah, dalam pelaksanaannya PKM Center ini bekerja sama dengan banyak pihak ya, dalam mendampingi, memfasilitasi teman-teman mahasiswa UGM untuk ikut dalam PKM. Jadi kita punya struktur yang namanya dosen pembina, ada dosen pendamping, ada PKM Center, dan ada peserta. Nah, dosen pendamping itu adalah dosen yang secara formal itu di dalam proposal tanda tangan untuk mendampingi teman-teman untuk upload di PKM. Jadi kan ada itu ya, kalau misalnya mau buat proposal PKM kan harus ada dosen pendampingnya kan. Nah, dosen pendamping ini yang di situ. Nah, lalu ada istilah dosen pembina. Dosen pembina ini adalah dosen yang secara pengalaman terpilih oleh Subdit Kreativitas Mahasiswa untuk menjadi dosen yang membina program PKM di UGM. Jadi ini di luar dosen pendamping ya. Jadi dosen pembina ini ya termasuk dosen pendamping, tetapi dia sudah punya pengalaman untuk meloloskan timnya sampai medali, sampai medali emas dan lain sebagainya berkali-kali, sehingga diangkat menjadi dosen pembina. Jadi dia membantu UGM untuk membantu memberikan masukan substansinya dan lain sebagainya di luar dari dosen pendamping. Jadi dosen pembina ini biasanya spesifik, dia membantu PKM PM misalnya, membantu PKM RE dan lain sebagainya. Jadi itu bedanya antara dosen pembina dengan dosen pendamping kalau di UGM. Dosen pembina itu isinya ada, kalau nggak salah ada 34 atau 33 ya. Sedangkan kalau dosen pendamping itu ada ratusan ya, karena proposal yang di-upload ada ratusan juga. Nah, pengurus PKM Center itu memang tidak sembarang orang ya, dalam artian tidak ujuk-ujuk dia masuk dari UGM terus daftar PKM Center, itu nggak bisa. Jadi persyaratannya ya memang mahasiswa UGM minimal angkatan 2021, yes. Itu kenapa? Nah, kita lanjut dulu. Mahasiswa UGM minimal angkatan 2021.
Selanjutnya adalah pernah mendapatkan pendanaan dalam program PKM 7 bidang atau mendapatkan insentif dalam skema PKM-GT atau PKM-AI. Dan juga dia paham buku pedoman. Nah, Pak, ini persyaratan yang cukup penting yang kita jaga setiap tahun ya, supaya kualitas pengurus PKM Center tidak hanya yang cuma sekedar ikut doang, tapi juga punya komitmen, punya pemahaman terkait dengan PKM. Makanya kita mensyaratkan adanya mereka yang pernah mendapatkan pendanaan dalam program PKM 7 bidang atau memperoleh insentif dalam skema PKM-GT atau PKM-AI. Nah, kenapa mahasiswa UGM minimal angkatan 2021? Nah, kan angkatan 2021 kan belum ikut PKM ya sekarang ya, karena baru ikut PKM-nya sekarang kan gitu. Nah, karena ada kasus beberapa yang angkatan baru, mahasiswa baru itu kan pindahan dari universitas lain ya. Dari misalnya dulu pernah dari universitas sebelah itu pindah ke UGM. Nah, tapi dulu pada saat dia di universitas sebelum UGM dia pernah ikut pendanaan PKM dan diterima. Sehingga kita memperbolehkan dia walaupun masih angkatan 2021 untuk dia ikut mendaftar sebagai pengurus PKM Center UGM. Nah, ini yang menjadi patokan. Patokannya itu sebenarnya yang pernah mendapatkan pendanaan atau mendapatkan insentif sebenarnya. Entah dia mau angkatan berapa aja ya. Yang penting belum lulus sebenarnya pada saat pendaftar. Nah, saat ini terdapat 48 pengurus PKM Center. Jadi sebenarnya 45 itu pengurus 45 itu pengurus organisasi yang real benar-benar di lapangan, dalam artian yang benar-benar terjun langsung. Dan 3 itu adalah Dewan Formatur. Dewan Formatur itu adalah ibaratnya kayak Dewan Pertimbangan Organisasi ya kalau di FDI itu ya. Jadi intinya dia mengenai pengurus lama yang dia membantu untuk membentuk pengurus yang baru yang terbentuk saat di Polri itu yang saat ini. Nah ini struktur dari PKM Center kita simpel strukturnya karena beberapa bisa kita masukkan ke dalam satu divisi. Kita pasti pertama ada Subdirektorat Kreativitas Mahasiswa, itu dipimpin oleh dosen. Lalu ada Ketua PKM Center, saya sendiri. Lalu ada Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2. Wakil Ketua 1 itu ada namanya Mas Agus. Tapi Mas Agus ini kebetulan belum bisa hadir karena ada suatu acara yang berbarengan di hari ini. Lalu ada juga Mbak Winda Rahma, tapi kita biasanya manggilnya Mbak Dara. Mungkin Mbak Dara bisa say hello, Mbak. Halo, selamat pagi semua. Salam kenal. Yes, itu ada Mbak Dara, Wakil Ketua 2. Oh iya Mbak, jadi di Wakil Ketua ini kita ada pembagian tugas juga untuk membawahi divisi-divisi. Nah untuk Wakil Ketua 2, Mbak Dara ini adalah membawahi PSDM dan PJ Fakultas ya Mbak? Fasilitator. Apa? Fasilitator, sorry. Jadi Mbak Dara ini membawahi PSDM dan fasilitator. Sedangkan untuk Agus ini membawahi PJ Fakultas dan juga media informasi. Kita juga punya sekretaris dan bendahara. Sekretarisnya kita punya Royhatul Jannah, tapi biasa dipanggil Iha. Mungkin Iha ada di ruangan Zoom, bisa say hello. Halo, salam kenal semuanya. Yes, itu Iha lagi hektik ini ngurus akun teman-teman UGM yang ke Simbil Mawa. Ada juga bendahara, ini kita nggak boleh galak-galak sama bendahara. Ini kalau galak anggarannya nggak cair. Ada Ica, tapi Ica lagi, ada nggak ya Ica Angelica? Nggak ada ya. Mungkin lagi di luar karena ada acara. Nah, kita juga punya 5 divisi. Dan masing-masing ini punya job desk masing-masing. Yang pertama ada fasilitator. Fasilitator ini adalah dia spesifik untuk membidangi jenis-jenis PKM yang ada di PKM itu sendiri. Ada PKM PM, PKMK, KI, PI, dan lain sebagainya. Jadi masing-masing punya PJ-nya. Nah, fasilitator ini intinya adalah dia membantu teman-teman UGM untuk membuat template proposal, membuat hal-hal perintilan kecil misalnya ya, kayak oh ini harus spasinya berapa, penomorannya kayak gimana, nah itu tanya ke fasilitator. Nah di sini kita rela fasilitator koornya datang, ada Mas Zihat atau bisa dipanggil biasanya Mas Zizi.
Apakah ada di ruangan Zoom? Zizi? Masih Ya, Zizi? ada. Ya, Halo, salam kenal semua. ya. Namanya Zihat, ini koor fasilitator. Nah, kita juga punya PJ Fakultas. PJ Fakultas ini adalah perpanjangan tangan PKM Center di fakultas. Karena di UGM sendiri kita punya 18 fakultas dan 1 sekolah vokasi yang dia ikut kegiatan PKM di sini. Jadi kayak ibaratnya sarana komunikasi dengan PKM Corner. PKM Corner itu PKM Center yang ada di fakultas ya. Nah, itu jalan komunikasinya lewat PJ Fakultas. Dan koornya ada Aditya Mufti Hidayatullah. Adit ada di ruangan Zoom? Katanya ada tapi lagi ngurus akun juga nih di Simbil Mawah. Oke, nggak apa-apa. Nah, kita juga punya media informasi. Media informasi ini dibagi 2, ada yang desain dan non-desain. Yang desain itu ya seperti biasalah, kalau teman-teman tahu anak-anak media kan biasanya kalau desain ya desain poster, desain grafis, desain kaos, dan lain sebagainya, jaket, dan lain sebagainya itu yang menyusun anak media informasi. Koornya kebetulan belum bisa hadir, Mas Ando namanya, belum bisa hadir, mungkin karena ada acara lain, tetapi ada perwakilannya, yaitu admin PKM Center, ada Tiara, atau biasa kita panggil Cici. Cici ada di ruangan Zoom nggak? Say hello juga. Halo, ada. Ya, oke ya. Ini Tiara. Mungkin teman-teman bisa panggil Tiara aja. Dia ini admin dari PKM Center. Jadi everything tentang PKM, teman-teman mahasiswa UGM mau tanya, teman-teman dari eksternal misalnya ngechat PKM Center lewat WA misalnya ya. Nah, itu larinya ke Tiara. Saya ada 2 kita adminnya. Satu Tiara dan juga satu lagi ada Nisa Puspita. Nah, tapi itu Nisa Puspita lagi ngurus akun Simbil Mawah juga, jadi belum bisa hadir. Kita ada data dan sistem informasi, jadi ini yang ngurus pendaftaran ke akun ke Simbil Mawah, ngurus rekap proposalnya UGM berapa, yang lolos pendanaan berapa, ini gimana. Nah, itu yang ngurus adalah data dan sistem informasi. Nah, ini lagi yang paling hektik saat ini nih, data dan sistem informasi, karena harus daftarin akun ke Simbil Mawah, dan lain sebagainya. Nah, ada koornya itu ada Ken sebenarnya. Nah, Ken belum ada di sini ya kalau nggak salah ya, Ken. Ada. Oh, ada. Selamat pagi. Halo Teman-teman, Ken. salam kenal. Yes. Ini ada Ken. Jadi Ken ini yang membantu teman-teman dari data sistem informasi. Anggotanya ada 3 dan dibantu oleh sekretaris IH, Royhatul Janah. Jadi sekretaris DSI ini jadi 1 untuk membantu data dan sistem informasi di PKM Center. Terakhir kita punya PSDM yang paling caem. Jadi istilahnya itu kita anak-anak PKM Center itu panggilannya caem. Jadi ini yang mempopulerkan ada Kavi. Halo Kavi, bisa say hello Kav? Halo teman-teman semua, salam kenal. Yes, jadi ini koornya yang caem-caem. Jadi ya kita istilah panggilan supaya akrab ya teman-teman di PKM Center itu. Jadi PSDM ini bertanggung jawab yang pasti adalah masalah mental health-nya kita ya. Anak-anak PKM Center mental health-nya harus bagus dan juga gizinya terpenuhi. Jadi sering belanja juga nih Kavi. Belanja di Indogrosir, beli susu Indomilk, beli cemilan, beli jeruk, beli macam-macam Indomie, karena kan kita di PKM Center ada markasnya di Bulak Sumur F11. Kita punya dapur juga, jadi dapurnya kita isi sama Indomie, telur, terus apalagi ya kemarin deh. Ada sempat kita buat samyang ya itu ya, kapan itu ya, dulu tapi ya. Nah, itu buat teman dan bisa diakses oleh semua teman-teman PKM Center yang lagi di markasnya itu di Bulak Sumur F11. Ya gitu. Oh iya, ini ada Agus sudah masuk ini. Halo Mas Agus. Halo Mas. Ya, ini Agus ini adalah wakil ketua 1 yang membawahi PJ Fakultas dan Media Informasi. Nah, oke. Nah, ini beberapa dokumentasi PKM yang ini tahun lalu ya Mas Yan ya. Belum yang tahun ini belum kita dokumentasikan, belum masuk ke sini. Ada yang namanya Bukalapak. Jadi Bukalapak itu adalah konsultasi antara peserta PKM UGM dengan dosen pembina. Nah, jadi yang di depan ini itu adalah dosen pembina, dosen yang benar-benar dia
membantu substansi dari teman-teman tim UGM. Bukalapak ini dilaksanakan di F11. Nah, ini bentukannya F11 itu kayak gitu, teman-teman. Jadi rumah lama, sebenarnya perumahan dosen dia. Jadi ada perumahan dosen UGM di Bulak Sumur, dipakai karena udah nggak dipakai sama dosen. Karena sudah punya UGM ya. Terus akhirnya digunakan sebagai kantor, subdit kreativitas mahasiswa dan juga sekaligus markasnya PKM Center. Terus kita juga ada ini pengarahan saat mau PIPNAS. Jadi saat pengarahan PIPNAS ini kita langsung dihadiri oleh Pak Rektor, Prof. Panut. Beliau sangat support terhadap kegiatan PKM dan juga PIPNAS. Jadi beliau turun tangan langsung jadi kita memfasilitasi teman-teman PIPNAS itu untuk karena masih online ya pada saat tahun kemarin ya online, sehingga kita memfasilitasi teman-teman UGM yang lolos PIPNAS untuk dia bisa presentasi di kampus. Kebetulan ini ada di FMIPA UGM. Jadi ada banyak dekan juga yang di kanan bawah itu ada banyak dekan yang dia hadir, FMIPA, biologi, dan juga geografi, dan dia mendampingi teman-teman yang di PIPNAS. Tidak hanya di FMIPA sebenarnya, juga ada di kehutanan, ada di FIB dan lain sebagainya. Jadi nyebar, tapi kebetulan pemusatannya ada di FMIPA, sehingga penyambutan dan lain sebagainya itu di FMIPA bareng bersama Pak Rektor. Tapi mungkin tahun ini rektornya akan ganti ya. Jadi bulan Mei ini rektor UGM sudah ganti, jadi kemungkinan sudah tidak Prof. Panut lagi yang akan bersama dengan kita di PIPNAS tahun ini. Nah, ini penyambutan kontingen PIPNAS ke-34 UGM. Jadi kemarin saat syukuran pialanya balik lagi ke UGM. Jadi kita mengadakan penyambutan kontingen ini di Geraha Sabha Pramana. Jadi kayak semacam hall-nya UGM yang biasa sering untuk wisuda dan lain sebagainya. Jadi kita penyambutan bersama dengan rektor, wakil rektor, dan dekan, wakil dekan, dan seluruhnya yang ada di UGM. Ini di akhir tahun kemarin. Nah ini sebenarnya pengenalan PKM Center. Tidak sebanyak yang kita share karena memang ini aja profilnya PKM Center ya. Nggak mungkin ya nanti anggota-anggotanya kita belum rilis sebenarnya. Oh ya, media sosialnya kita juga punya media sosial. Kita punya WA ada, Line ada, Twitter ada, Instagram ada. Yang nggak ada kita Facebook. Facebook itu kalau nggak salah nggak ada. Nah, akunnya adalah PKM Center UGM. Oh, itu udah tinggal cari aja di Twitter PKM Center UGM, di Twitter, di Instagram, nah itu ada semua sudah. Dan termasuk update kegiatannya kita. Lalu ada juga berkenaan dengan kegiatan itu dan lain sebagainya. Nah, UKM FDI belum di fallback loh kakak. Oh iya boleh. Nih, ayo. Ini adminnya. Mungkin bisa di fallback biar bisa kalau ada event gitu kan. Biar kita juga bisa memberikan kerjasama yang lain nih. Boleh. Ci, di fallback ya Ci. Aku juga lupa tuh. Ya, ini nanti sekalian live report. Oke, sip. Oke. Ya, nah kita masuk ke yang sedikit teknis ya ke PKM ya, karena tadi kita menjelaskan mengenai dan waktunya tadi 45 menit ya. Takutnya tadi kalau cuma ngobrol masalah PKM cuma sebentar terus nanti kurang banyak itunya. Oke, jadi jenis PKM teman-teman itu ada 9 sekarang. Ada PKM riset. Riset ini pun dibagi jadi 2, ada riset eksakta dan juga riset sosial humaniora. Ada PKM ya ini yang masalah pengen riset, pengen misalnya menguji suatu zat dan efektivitasnya, atau melihat fenomena tertentu dipandang dari teori apa misalnya. Nah, itu bisa dari PKM riset. Ada juga PKM kewirausahaan. Ya ini jelas lah ya teman-teman bahwa PKM kewirausahaan ini teman-teman harus dituntut untuk berbisnis. Jadi bisa membuat sebenarnya ini mini business plan ya kalau saya bilang ya. Mini business plan. Jadi tapi pendanaannya memang terbatas ya kalau PKM ya dibandingkan dengan PMW. PMW itu lebih gede ya daripada PKMK. Ada PKM pengabdian masyarakat. Jadi ini ya seperti ya ibaratnya mini KKN juga ya, cuma dalam jangka waktu 4 bulan dan juga pendanaannya yang terbatas juga. Mini KKN, PKM pengabdian masyarakat. Jadi dia membantu pengabdian di mitra yang non-profit.
Jadi PKM pengabdian masyarakat ini mitranya itu harus mitra yang non-profit, bukan mitra yang menghasilkan profit. Misalnya, jadi kita bisanya untuk bermitra dengan Karang Taruna, dengan remaja masjid, dengan takmir masjid, dengan misalnya dan lain sebagainya. Nah, yang tidak boleh adalah kita PKM-PM, tetapi mitra kita adalah mereka yang berprofit, misalnya kelompok wanita tani, atau misalnya apa ya, UKM misalnya, itu nggak bisa PKM-PM. Jadi dia harus mitra yang benar-benar tidak menghasilkan profit. Ada juga PKM Karsa Cipta. PKM Karsa Cipta ini adalah PKM yang dia membuat desain prototipe suatu teknologi yang dia menyelesaikan problem di sekitar kita. Jadi ini masih prototipe aja ya, jadi belum yang siap produksi massal. Jadi misalnya desain gambar tekniknya seperti apa gitu, mesinnya atau teknologinya seperti apa, dan fungsinya adalah untuk menyelesaikan problem di sekitar kita. Lalu ada PKM penerapan IPTEX. Nah, penerapan IPTEX ini hampir mirip dengan PKM pengabdian masyarakat sebenarnya, cuma mitranya itu adalah mitra yang berprofit. Jadi misalnya UKM, misalnya dengan kelompok wanita tani, misalnya dengan macam-macam, dengan organisasi yang menghasilkan profit, institusi dan lain sebagainya, itu PKM penerapan IPTEX. Sebenarnya PKM penerapan IPTEX itu tidak terbatas teknologi ya, tapi juga bisa penerapan manajemen baru atau pengelolaan sumber daya manusia baru kepada mitra sehingga bisa profitnya naik lagi dan lain sebagainya. Nah, lalu ada PKM video gagasan konstruktif. Kalau dulu PKM GFK, ini nggak tahu namanya diganti-ganti nih. Jadi video gagasan konstruktif ini adalah PKM yang kita mempropos suatu ide yang dia merupakan suatu gagasan yang sifatnya masif ya, konstruktif juga, sistematis, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita. Jadi misalnya teman-teman melihat, oh ada penumpukan sampah di kota ini. Nah, teman-teman buat video gagasan, misalnya ruang pengelolaan sampah terpadu misalnya. Nah, dibuat skemanya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, sekarang bedanya dengan GFK yang dulu. Kalau GFK itu kan ada futuristiknya kalau dulu. Kalau sekarang yang VGK ini tidak dituntut untuk futuristik. Jadi boleh permasalahan yang eksis sekarang dengan penyelesaian yang ide-ide yang kreatif dari teman-teman. Nah, berkebalikan dengan VGK, ada PKM GFT. GFT ini gagasan tetapi bentuknya tertulis dan dia wajib futuristik. Jadi gagasan futuristik ini fokusnya adalah, sorry ya ada suara bur ini lagi belakang rumah lagi renovasi. Jadi PKM GFT ini fokusnya adalah bagaimana teman-teman bisa menggagas suatu ide futuristik yang menyelesaikan problematika di sekitar kita. Misalnya kalau dulu zamanku PKM UGT ku ya, itu adalah tentang Malioboro. Jadi Malioboro itu kan kalau datang ke sana ya itu aja ya. Maksudnya kita jalan, beli makanan, terus duduk di pedestriannya dan lain sebagainya. Tapi nggak tahu sebenarnya makna dari historical place, heritage yang ada di kanan kirinya itu kita nggak tahu historinya dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya timku pada saat itu nge-propose ide gimana kalau kita membuat suatu digital tourism di Malioboro. Not only digital tourism, tapi juga istilahnya sistem informasi mengenai lingkungan, ekonomi, dan lain sebagainya itu terintegrasi ke dalam satu aplikasi. Jadi kalau kita datang ke Malioboro atau malah datang ke Jogja, ya kita punya pakai satu aplikasi tertentu nih untuk kita tahu sejarah Jogja, untuk tahu dan lain sebagainya. Jadi kita nge-scan misalnya QR code di suatu heritage, terus muncul ada virtual reality dan lain sebagainya. Nah, itu yang dipropos pada saat itu GFT. Jadi intinya harus futuristik dan baru bisa dilaksanakan dalam jangka waktu 5-10 tahun. Ada juga PKM karya inovatif. Jadi ini PKM baru yang baru muncul pada tahun kemarin. Intinya ini seperti PKM Karsa Cipta, tetapi produknya itu sudah harus produk yang siap diproduksi massal. Jadi yang sudah siap diproduksi, siap dihilirisasi industri gitu. Jadi ini yang bedanya dengan PKM Karsa Cipta. Dan kemudian yang terakhir adalah PKM artikel ilmiah. Nah, ini PKM yang sifatnya insentif, sama dengan PKM GFT ya, ini sifatnya insentif 2,5 juta kalau sekarang, kalau 3 juta.
yang dia adalah hasil dari penelitian, hasil dari pelaksanaan pengabdian masyarakat, dan lain sebagainya dibentuk dalam bentuk artikel ilmiah. Gitu. Ini jenis-jenis PKM. Jadi ini jangan sampai teman-teman salah kamar istilahnya ya. Harusnya PKM PM, tapi ternyata maksudnya PKM PI. Atau malah kebalikannya, harusnya PKM PM, tapi malah PKM PI. Gitu. Lanjut. Nah, ini alurnya. Jadi alur yang dilalui oleh PKM 7 bidang yang cukup lama ya, ini dalam jangka waktu 10 bulan. 10 bulan ya, sekitar 9-10 bulan lah. Jadi yang penting adalah ada operator PT itu mengunggah evaluasi internal, membuat seleksi internal gitu ya. Terus mahasiswa mengisi kelengkapan proposal. Nah, setelah dapat akun Simbilmawa nih, jadi mahasiswa itu ngisi kelengkapan proposalnya, jadi sampul, pengesahan, sebagainya itu diisi. Terus mengunggah proposalnya. Nah, mengunggah proposalnya ini apa namanya? Unggah proposalnya ya unggah proposal yang sudah direvisi oleh dosen pembina dan dosen pendamping. Jadi kita ada seleksi internal, ada penilaian review juga ya, review gitu. Jadi mereka mahasiswa UGM merevisi hasil reviewnya tadi. Setelah itu unggah proposal, ada validasi dari dosen pendamping dan pimpinan, lalu ada penilaian dari Bilmawa. Nah, kita sebenarnya masih ada di fase 1 ini sebenarnya di daerah masa-masa unggah proposal ini tadi. Nah, setelah itu ada penilaian dari Bilmawa. Setelah ada penilaian lolos yang pendanaan PKM. Nah, pendanaan PKM ini mungkin kemungkinan adalah di bulan Mei, jadi habis Lebaran. Nah, penetapan proposal lolos dan kontrak, terus nanti pelaksanaannya itu adalah di bulan Juni sampai Juni, Juli, Agustus, September, sampai bulan September pelaksanaannya. Nah, pada saat pelaksanaan itu tim melakukan kegiatannya, nulis logbook, mengunggah laporan kemajuan. Untuk yang PKM VGK itu mengunggah video luarannya ke YouTube dan lain sebagainya. Jadi ada laporan kemajuan. Jadi ini laporan kemajuan itu untuk penilaian PKP 2. Jadi penilaian daring di masa-masa pertengahan pelaksanaan PKM. PKP 2. Terus habis itu ada PKP 2 internal dan juga PKP 2 eksternal. Kalau di UGM PKP 2 itu 2 kali. PKP 2 internalnya 2 kali dan juga PKP 2 eksternal. Jadi 3 kali nih, sorry. PKP internalnya yang 2, PKP 2 yang internalnya yang 2 kali. Lalu ada PKP 2 eksternal dan juga setelah itu semua selesai PKP 2 menyusun dan unggah laporan akhir. Nah, setelah unggah laporan akhir ada ya biasa validasi, terus Bilmawa menilai lagi untuk penetapan siapa yang pelaksanaan PKM ini bagus dan lolos untuk peserta PIMNAS. Nah, setelah lolos PIMNAS ditetapkan mahasiswa PIMNAS, lalu adalah pelaksanaan PIMNAS. Kalau tahun ini kalau nggak salah di Surabaya, tapi nggak tahu tuan rumahnya itu UNER, UNESA atau ITS, tapi kurang tapi di Surabaya. Nah, setelah itu registrasi peserta PIMNAS dan juga upload artikel ilmiah atau video luar untuk GFK ya, dan juga untuk poster. Nah, ini pada akhirnya tadi mereka presentasi PIMNAS dan nanti muncul pemenang PIMNAS dan juara umumnya nanti juga. Nah, sedangkan untuk PKM yang GFT dan AI ini lebih simpel ya. Jadi mereka unggah proposal ya udah nggak ada pelaksanaan program ya, karena mereka cuma sekedar gagasan dan juga artikel ilmiah sudah jadi artikel. Mereka nanti langsung penilaian setelah upload proposal, mereka tinggal menunggu penetapan artikel yang memperoleh insentif siapa. Habis itu ya udah selama jangka waktu pelaksanaan PKM pendanaan itu nggak ada kegiatan sama sekali. Sekarang tinggal adalah menetapkan peserta PIMNAS-nya yang khusus GFT ya. Kalau AI nggak ada peserta PIMNAS-nya. Nah, setelah itu pelaksanaan PIMNAS dan juga jangan lupa mengunggah posternya juga. Gitu. Nah, ini penilaiannya ya. Biasanya yang kenapa kok banyak yang kadang tidak lolos karena di penilaian PKM itu ada 2 tahap sebenarnya, tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 itu tahap administratif dan juga tahap kedua itu lebih ke tahap substantif sebenarnya. Tahap 1 itu administratif. Jadi apakah nanti teman-teman sudah sesuai apa belum kesesuaian proposalnya misalnya dengan buku pedoman dan lain sebagainya, termasuk juga kesesuaian dengan program PKM yang diajukan, ini salah kamar atau enggak. Kalau salah kamar ya otomatis nggak lolos gitu. Jadi karena yang upload unggah ke Simbilmawa itu kan ada banyak banget ya, ada puluhan ribu. Update terakhir aja ini per kemarin 26 Maret itu ada 3.000 yang mendaftarkan proposalnya ke Simbilmawa, dan itu akan terus bertambah apalagi kalau orang-orangnya deadlineer ya. Jadi kayak itu.
Biasanya sampai 60.000, 50.000, 60.000. Nah, karena ada banyak ya, jadi dosen yang mereview di pusat itu tidak langsung melihat substansinya. Yang dilihat pertama adalah administrasinya dulu. Apakah ini sudah sesuai penomorannya, sudah sesuai belum tabelnya, dan lain sebagainya. Kalau itu belum sesuai, mau sebagus apapun proposalnya teman-teman, itu tidak akan diloloskan sampai ke tahap 2. Jadi perlu diperhatikan banget bahwa teman-teman harus memahami buku pedoman. Ibaratnya buku pedoman itu kitab yang tidak ada tafsirnya. Jadi kalau A ya A, B ya B. Jadi nggak bisa ditafsirkan hal-hal yang lain selain yang ada di dalam buku pedoman. Nah, yang tahap kedua ini baru ke tahap yang substansi. Jadi tahap mengenai isinya kayak gimana, lalu mengenai kesesuaiannya, kreativitasnya kayak gimana, keterulangan topiknya kayak gimana, apakah idenya ini sudah pernah diajukan tahun lalu, dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi penilaian tahap kedua. Nah, kalau tahap kedua lolos, dan nanti lolos standar minimum, baru nanti teman-teman lolos ke PKM pendanaan. Ini baru pendanaan belum ya, belum ke PIMNAS. Nah, ini beberapa hal penting ya, teman-teman, dalam PKM. Tertib administrasi dan paham buku pedoman itu satu hal yang cukup penting. Jadi kami di pengurus inti dan juga koor ini sangat menekankan di PKM Center ya, bahwa pengurus PKM Center itu harus paham yang namanya buku pedomannya PKM Center. PKM, sorry. Termasuk juga tertib administrasi. Dan intinya pahamlah mengenai buku pedomannya PKM. Karena pengurus PKM Center biasanya yang akan jadi rujukan kalau teman-teman dari fakultas tanya-tanya ke kita. Tanya-tanya tentang PKM. Yang kedua, itu adalah mengetahui karakteristik dari masing-masing PKM. Ya, misalnya kalian harus tahu PKM PM itu karakteristiknya kayak gimana, PI kayak gimana, KC kayak gimana, sehingga nggak ada yang namanya kasus salah kamar. Karena kalau kasus salah kamar ya tahap 1 penilaian sudah tidak lolos lagi. Gimana sebagus apapun isinya teman-teman, sefuturistik apapun, wah idenya ini inovatif, tapi kalau misalnya dia nggak lolos seleksi administrasi ya sama aja, substansinya nggak bakal dilihat. Dan yang terakhir adalah sistem kelembagaan di perguruan tinggi. Jadi yang kuat dan solid. Jadi ini sangat ditekankan oleh beberapa dosen yang juga pernah mengisi di luar juga mengenai ini. Yang penting adalah bagaimana sistem institusinya di perguruan tinggi, baik dari dosen, dari rektorat misalnya, dari direktorat kemahasiswaan atau mahasiswa atau komunitas mahasiswa yang mengurus PKM itu ada yang mengurusi. Karena kalau nggak ada nanti tidak terpusat jatuhnya, tidak apa ya, tidak, malah terlalu sporadis, tidak terorganisasi dengan baik. Jadi ya sebenarnya materiku itu aja yang disampaikan ke teman-teman di sini. Ya, kita masih ada waktu ya. Saya tadi waktunya aku baca 30. Mungkin kita ada waktu sisa 15 menit ya. Mungkin nanti ditambah dengan tanya jawab. Nanti mungkin teman-teman juga bisa sharing dari PKM Center UGM juga, misalnya kalau nanti ada pertanyaan juga dari teman-teman FDI. Aku jadi ingat kalau FDI itu familiar banget. Ternyata salah satu istilah ekonomi itu ada FDI, Foreign Direct Investment. Jadi sama gitu. Jadi forum diskusi ilmiah dan foreign direct investment. But anyway, thank you atas perhatian teman-teman. Ada berapa jenis PKM? 8. Ya, kita langsung tanya jawab. Monggo saya balik ke Mbak Nona. Ya, makasih ya Mas ya, keren banget sih pemaparannya. Sama-sama ada FDI ternyata ya di ekonomi juga. Kalau ini FDI-nya beda nih. Terus juga ada teman-teman yang ingin menanyakan tentang gimana sih caranya untuk mensosialisasikan kegiatan PKM agar peserta nih Mas. Mungkin pertanyaannya boleh dijawab. Oke. Jadi kalau boleh jujur, PKM Center tidak pernah mengadakan publikasi mengenai ayo ikut PKM karena PKM benefitnya ini gitu. Ternyata malah dari mahasiswanya sendiri yang proaktif untuk mencari informasi tentang PKM. Jadi bahkan sebelum buku panduan itu rilis, bahkan di akhir tahun 2021 kemarin dan awal tahun, itu sudah banyak yang menanyakan PKM tahun 2022 buku pedomannya sudah rilis apa belum? Lagi pengurus CW belum kebentuk kok takon. Jadi pengurusnya itu pada saat itu juga belum kebentuk secara utuh ya. Jadi
udah banyak yang tanya di admin itu. Nah, kita pada saat itu hanya sekedar sosialisasi PKM 2022, itu pun cuma sekali. Kita pun juga tidak pernah meng-share poster ikut PKM ngajak gitu ya. Justru yang proaktif itu adalah mahasiswa UGM yang dia memang benar-benar kepo tentang PKM, khususnya angkatan 21 sama angkatan 20 ya. Mungkin karena angkatan 19 udah capek gitu, kayak udah mau perskripsian juga sama angkatan 18, jadi ya udahlah yang anak 21 20. Yang mayoritas itu datang bukan datang ya, ngechat kita sih di WA, di Line, di DM Instagram tentang PKM. Sosialisasinya kita cuma sekali dulu, cuma waktu dengan dosen pembina juga sekali itu sosialisasi tentang PKM 2022. Termasuk sekaligus pembukaan seleksi internal UGM gitu. Jadi intinya kita jarang banget untuk sosialisasi karena memang dari mahasiswanya UGM sendiri yang sudah proaktif untuk mencari informasi terkait dengan PKM, karena hype-nya udah kebentuk sejak PIMNAS yang tahun lalu itu, yang ada informasi publikasi dan lain sebagainya gitu. Oh, berarti karena itu ya, jadi karena emang UGM ini sering menang juga ya, kayak jadi mahasiswa juga punya kepercayaan diri yang lebih tinggi ya buat proaktif gitu kan. Ya. Nah, terus lanjutnya nih Kak, kalau misalnya di PKM Center sendiri itu tuh dibentuk timnya oleh PKM Center, dikelompokkan sendiri, atau emang misalnya udah punya tim terus baru ke PKM Center nih, terus gimana caranya untuk membentuk strategi pembentukan tim yang baik dan sesuai dengan komposisi nih Kak? Oke. Kalau tim ya, kalau dari tim sebenarnya kita punya 2 jalur sebenarnya. Jalur pertama adalah mandiri, mereka nyari timnya, terus baru daftar ke PKM Center untuk ikut PKM. Yang kedua, ada juga yang dia terkadang sudah punya tim tapi kekurangan anggota, atau mereka yang sebenarnya pengen ikut PKM tapi belum punya anggota. Itu ada 2. Jadi kita ada yang namanya Biro Jodoh PKM. Jadi kita di awal tahun kemarin kita punya Biro Jodoh PKM, mempertemukan demand and supply mereka yang ingin ikut PKM tapi belum punya tim, dan juga yang tim tapi belum lengkap anggotanya. Biasanya kan ada yang tim, ideku tentang pengolahan pangan nih, tapi aku butuh anak teknologi pertanian, aku nggak ada kenalan. Terus gimana ya? Udah mereka ngasih info ke PKM Center, kita punya database-nya, spreadsheet-nya, Google spreadsheet-nya itu ya, untuk mempertemukan siapa yang butuh tim sama mana yang ingin masuk ke tim. Jadi si demand and supply-nya itu ketemu gitu. Jadi mereka setelah itu nemu timnya, ya mereka konsolidasi sendiri baru daftar ke PKM Center untuk ikut PKM. Tapi ada juga yang sudah mandiri, misalnya sudah nemu karena ini satu circle misalnya, atau misalnya ini teman dekat atau teman penelitian misalnya pengen ikut PKM. Ya monggo, itu sudah bisa langsung daftar sendiri. Kita memfasilitasi sih, ya tadi Biro Jodoh PKM tadi itu, untuk mempertemukan demand dan supply-nya mahasiswa UGM yang animonya cukup tinggi gitu. Berarti emang udah ada program ya kayak, jadi kalau misalnya benar-benar PKM Center ini tuh membantu gitu ya, mau yang ada tim atau misalnya udah ada tim terus bisa dicariin juga nih. Nah, terus kalau kayak gitu kan berarti harus ada strategi ya kayak. Mohon maaf ya Kak, ini sedikit berisik. Kalau misalnya untuk strategi sendiri, pembentukan kalau strategi dalam proses pendampingan masing-masing tim ini agar maksimal dan dalam pengerjaan proposalnya juga maksimal tuh gimana Kak cara mendampinginya? Soalnya kan pasti mempunyai kesulitan sendiri ya, apalagi PKM Center ini emang banyak juga yang didampinginya gitu. Oke, ya. Jadi yang penting pertama, yang penting adalah PKM Center-nya itu sendiri harus sudah komit dulu. Sudah komit untuk mendampingi teman-teman UGM yang ingin ikut PKM. Karena kita ini mendampingi sekitar 480 tim yang sekarang lagi mau upload ke Simbel Mawa. Itu sekitaran, kalau kita kali 3 aja itu sudah sekitar 1.200 mahasiswa se-UGM kita dampingi untuk proses dari pendampingan upload ke Simbel Mawa. Yang pasti adalah kita punya database-nya dulu. Database siapa yang mau daftar PKM di UGM. Termasuk sebarannya per fakultas. Makanya kita juga punya PJ fakultas ya, yang nanti akan mendampingi juga di fakultas. Database itu penting untuk supaya kita tahu sebenarnya sudah
ada pembinaan belum sih di fakultas terkait PKM misalnya? Karena kan beda-beda tiap fakultas kebijakannya ya. Ada yang dia memang intensif untuk membina PKM, ada yang cuma ya udah ikut PKM monggo silahkan gitu, tapi kita tidak bisa memfasilitasi lebih dan sebagainya, itu ada juga. Dan itu PKM Center itu adalah mengisi gap itu tadi sebenarnya. Nah, sebenarnya yang pasti itu database-nya itu penting, database datanya. Juga yang kedua kita punya kontaknya mereka. Yang terus kita bentuk grup WA yang isinya mereka-mereka yang lolos pendanaan, mereka-mereka yang lolos unggah ke Simbel Mawa. Karena kan sebenarnya animonya UGM itu kan ada sekitaran 684 proposal, tetapi kan sekarang sudah dibatasi 400 proposal ya untuk perguruan tinggi yang klaster 1, sehingga kita menyeleksi sekitar 200, menyingkirkan 200 sekian proposal. Dan itu memang cukup ya nggak enak juga, ternyata ada ide yang bagus tapi ternyata karena kuotanya sedikit jadi harus mau nggak mau harus di take down, nggak bisa upload dan lain sebagainya. Itu itu memang ya itu ya. Terus ya itu tadi database, terus komitmen dari PKM Center, kontaknya juga, WA-nya juga, dan juga kita selalu karena kita punya database dan punya akun Simbel Mawanya masing-masing mahasiswa, jadi kita bisa ngecek mereka sudah upload proposal atau belum. Nah, kalau mereka belum upload proposal, nah ini tugasnya anak-anak kita punya tim kecil gitu ya nggak tim kecil juga ya, sebagian yang khusus membantu. Kalau sudah deadline kita akan lembur biasanya, lembur di F11 untuk nyusu, maksudnya mengejar-ngejar teman-teman yang belum. Apakah terdengar Kak Novel suara saya? Ya mungkin ada gangguan jaringan sedikit ya teman-teman. Dan untuk teman-teman juga nih yang mau bertanya, silakan banget boleh sesi tanya jawab juga sambil menunggu bisa dibuka. Untuk teman-teman yang mau menanyakan pertanyaan mengenai PKM atau mengenai hal lain yang berhubungan dengan PKM Center UGM, bisa banget tulis di kolom chat. Tulisnya bisa dengan sopan nih, ketentuannya juga sudah dikirimkan. Misalnya di atas nama dulu, misalnya atas nama siapa, dari instansi mana, langsung menanyakan pertanyaannya. Nanti pertanyaannya bakal dibacain, atau nggak bisa langsung raise hand aja untuk unmute, atau mau di kolom chat juga boleh, nanti bakal dibacakan oleh moderator. Ini wifi rumahku ini rada bermasalah nih. Udah masuk suaraku ya? Ya, udah masuk, Kak. Wifi rumahku tiba-tiba mati. Nggak apa-apa, Kak. Ya intinya tadi udah ya, database-nya, data, kontaknya dibentuk grup WA, kita pepet terus ibaratnya, dan juga komitmen dari PKM Center itu sendiri. Gitu. Aduh, terima kasih banyak ya Kak. Berarti kalau tadi langsung nanya, kayaknya di kolom chat juga udah ada yang mau nanya nih, Kak ya. Okay. Dari Kak Egi nih di UKM FDI, boleh mungkin bisa raise hand atau langsung unmute aja Kakak. Kak Egi Nuari, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Nona atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Egi Nuril Hani. Di sini saya sendiri juga sebagai kepala departemen ya dari divisi PKM gitu. Nah, jadi mohon maaf di sini sinyalnya agak kurang tadi, takutnya kadang miss ya pas penjelasan soal lagi ada pengabdian. Jadi saya mau nanya gini tadi. Jadi apakah semua tim yang pengen ikut PKM itu datangnya ke PKM Center UGM, atau di sini ada semacam pihak dari UNIF gitu yang juga menghandle gitu? Karena mungkin di FD sendiri ada kendala kita ya, misalnya koordinasi antar UKM dengan UNIF itu masih agak kurang. Jadi kita kadang bingung soal apakah ini diseleksi fakultas atau diseleksi oleh kami sendiri gitu. Mungkin mau tanya yang kayak gitu sama teman-teman dari PKM Center. Terima kasih. Boleh mungkin bisa langsung dijawab aja. Oke, thank you Mas Egi Nuari. Jadi kalau dari PKM Center UGM semua terpusat di PKM Center UGM. Jadi fakultas itu
Teman mungkin bisa mute dulu ya, biar terlihat lebih jelas. Silahkan Kak Novel dilanjutkan. Oke, kalau dari fakultas itu dia tidak ada fungsi untuk menyeleksi sebenarnya. Jadi seleksi itu semua terpusat di universitas, di kami di kreativitas mahasiswa. Jadi dari kami sendiri ya terpusat tadi karena kita punya dosen pembina dan lain sebagainya. Fungsi fakultas itu sebenarnya hanya untuk mendampingi saja. Misalnya kalau mau secara di luar itu mengundang dosen pembina di UGM untuk pelatihan sendiri itu juga bisa. Dan itu mandiri ya. Tapi yang resmi biasanya dari universitas semua yang ingin ikut PKM di UGM itu wajib lewat PKM Center UGM. Nggak bisa tiba-tiba mereka daftar akun Simbil Mawa sendiri, nggak bisa. Jadi semua lewat PKM Center UGM. Dan universitas sangat-sangat mendukung sekali, bahkan karena justru kita yang sering kalau universitas ya, justru malah kita yang sering diburu-buru oleh pihak universitas. Ayo Mas, ini segera diupload, dibantu teman-teman mahasiswa UGM untuk upload proposalnya dan lain sebagainya gitu. Itu sih Mas Egy Nuari. Jadi kalau dari kami memang dari awal dari UNIF dan dari PKM Center sudah punya komunikasi sejak awal untuk terkait dengan pelaksanaan PKM ini setiap tahunnya gitu. Gimana Kak Egy? Apakah cukup atau ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, oke. Baik, saya cukup paham. Saya mungkin mau tanya gini sih Mas, mungkin di PKM Center kan ada tadi ya pendampingan untuk tim-timnya gitu. Dan apakah kadang menemukan salah satu tim yang semisal awalnya dia memiliki semangat yang tinggi untuk ikut PKM, tapi di pertengahan itu kayak tiba-tiba down, akhirnya leave group dan sebagainya gitu. Apakah ada seperti itu atau bagaimana? Dan itu kayak gimana strategi mungkin dari PKM Center untuk mengatasi hal tersebut dalam pendampingan? Oke. Ya, itu suatu hal yang pasti akan kejadian setiap tahun ya. Kita dari tahun yang kemarin lagi itu pasti akan ada yang udah demot ya, udah motivasinya udah turun untuk ikut PKM. Jadi sejak awal mungkin kita sudah menekankan bahwa emang PKM ini kan cukup panjang ya waktunya, 9 bulan. Kalau misalnya nggak sabar, mereka nggak komit, nggak punya motivasi yang cukup maksimal untuk ikut PKM, ya mereka akan kendor pada akhirnya di pertengahan. Itu banyak kejadian di misalnya saat pendanaan terus tiba-tiba ada yang lapor, ada yang curhat ke PKM Center, Mas ini gimana ya, timku dari 5 cuma sisa 3 yang bisa untuk pendanaan misalnya. Itu sering banget kejadian. Tahun lalu itu bahkan ada yang sudah semangat, wah saya sudah membuat laporan kemajuan, saya sudah buat laporan akhir. Ternyata pada akhirnya ya sudah, saya yang penting upload aja gitu juga ada. Dan strateginya sendiri dari PKM Center sebenarnya kita tidak bisa mengintervensi lebih jauh ya, karena itu tim mereka juga ya. Mungkin yang menjadi itu adalah mungkin penyelesaian ada di internal mereka dan juga dosen pendamping, bukan di PKM Center sebenarnya. Jadi ya udah, kalau adanya segitu ya mau gimana lagi toh, nggak bisa. Ya sebenarnya bisa untuk penggantian anggota tim ya, cuma kan akan cukup ribet ya. Tidak disarankan juga untuk mengganti anggota tim saat pertengahan pelaksanaan, karena pertama itu akan mungkin timnya perlu bonding lagi atau gimana. Dan yang kedua adalah ngeribetin PKM Centernya. Karena PKM Centernya juga ribet untuk urusan administrasinya, surat dan lain sebagainya, harus ke pusat, harus nge-follow up dan lain sebagainya. Sedangkan pada saat pelaksanaan itu kan cukup padat juga ya kegiatannya, sehingga sangat-sangat perlu ya tadi sih sebenarnya kita nggak bisa intervensi lebih lanjut kalau misalnya dia sudah di tim internal kayak gitu. Paling kita hanya sekedar memberikan saran jangka pendek ya untuk mereka, oh ya udah kalian kerjain dulu sebisanya, karena mungkin ya karena emang keadaan kayak gini toh nggak bisa untuk mengganti anggota, ya udah kerjain seadanya dulu aja. Kita baru bisa untuk sampai ke sana, nggak bisa intervensi untuk sampai ya udah ganti tim gitu, nggak bisa, karena itu masih hak prerogatif masing-masing tim dan dosen pendamping gitu, Mas Egy Nuari. Mungkin ada tanggapan lain Kak Egy? Oke, baik Mas Noval, makasih banyak. Mungkin ini jadi proyeksi kami ya ke depannya untuk bangun strategi di PKM FDI gitu. Karena emang baru-baru periode ini kita lagi buat strategi gimana sih biar mungkin dari anggota kita dulu yang punya semangat gitu untuk join di PKM gitu Mas. Baik, terima kasih banyak Mas.
atas Ya, oke. diskusinya. Ya, sama-sama. Nah, selain itu mungkin selain Kak Egi ada yang ingin bertanya lagi, boleh banget langsung raise hand aja atau di kolom chat nih. Kayak udah ada nih Kepuguh ya di kolom chat, mungkin bisa langsung unmute. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Ya, sebelumnya selamat pagi Mas Noval. Ya, pagi Mas. Terima kasih udah berbagi tentang PKM gitu. Ya, ini juga melihat gini ya. Tadi kan sudah diceritakan sama Mas Noval kalau kondisi di UGM itu dalam satu institusi itu sinerginya bagus dan animo dari masyarakat UGM untuk ikut PKM itu banyak, Mas ya. Nah, sejalan dengan itu saya mau tanya, Mas. Itu kan dari PKM Center UGM ini menghandle ratusan proposal ya. Tadi maksimal 400 sudah disebutkan. Nah, kan untuk kita sebelum upload proposal itu kan pasti ada istilahnya untuk menjamin kualitas dari proposal tersebut kan pasti adanya Monef gitu ya, di Monef gitu. Nah, di sini dari peran dari PKM Center UGM dalam memonef proposal tersebut sebelum diupload itu seperti apa, Mas ya? Karena kan di sini juga kita lihat pengurus dari PKM Center nggak nyampe 100 dan yang dihandle itu ada banyak. Nah, itu gimana kira-kira strateginya? Terima kasih, Mas. Ya, oke, thank you Mas Puguh. Jadi kita yang sudah sampaikan di awal juga, kita tidak hanya PKM Center sendiri yang bekerja ya untuk mengurus PKM. Ada dosen pembina, ada dosen pendamping juga. Nah, untuk melakukan Monef, yang pasti yang pertama kita untuk dari awal ya, kita punya seleksi internal. Jadi untuk yang bisa eligible untuk mengunggah simbol mawar lewat UGM, itu dia harus lolos seleksi internal dulu. Nah, seleksi internal ini gimana caranya? Mereka teman-teman mahasiswa UGM yang berminat untuk ikut PKM menyusun proposal. Nah, menyusun proposal terus kita upload ke sistemnya UGM dulu. Kita punya SIMaster ya, sistem terpadunya. Ibaratnya kalau di universitas lain kayak sistem akademiknya, SIAKAT-nya atau apanya itu ya. Nah, mereka upload, setelah itu ada masa untuk mereka upload tadi. Setelah itu akan ada masa-masa review. Jadi dosen pembina yang akan mereview proposalnya mereka. Jadi diberikan masukan, diberikan harusnya ini dibuat seperti ini aja, harusnya ini PKM ini, jangan di PKM ini. Ternyata idenya ini sudah terlalu sering disampaikan, coba pakai ide yang lain. Nah, itu ada sudah biasanya direview oleh dosen pembina itu tadi. Nah, berdasarkan hasil review tadi, dosen pembina kan juga menilai apakah ini proposalnya layak atau tidak untuk bisa diupload ke simbol mawar. Nah, dari hasil penilaian itu tadi, nah muncul nanti siapa-siapa saja yang eligible untuk bisa upload ke simbol mawar. Jadi, idenya ini bagus nih, kita loloskan bisa upload ke simbol mawar. Jadi, dari 684 proposal terakhir ya, yang masuk ke sistemnya kami, itu kita harus mengesampingkan ya, istilahnya bukan menyingkirkan, 200 sekian proposal dari teman-teman UGM untuk tidak karena kuota ya sebenarnya untuk tidak bisa diloloskan sampai ke tingkat unggah simbol mawar. Nah, cara monefnya itu tadi dengan review dari proposalnya sendiri, dan juga mereka bisa review secara offline. Jadi kita memfasilitasi review secara offline dengan dosen pembina yang namanya Bukalapak tadi yang saya presentasikan tadi. Bukalapak itu dengan dosen pembina. Secara offline tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi setiap sesi itu kita batasi maksimal ada berapa tim, 15 tim ya kalau nggak salah, untuk konsultasi. Jadi itu ketat juga, nggak bisa langsung tiba-tiba datang untuk konsultasi, itu nggak bisa juga. Karena ya kita lagi kondisinya pandemi juga gini ya, masih level 3 juga kalau nggak salah Jogja, jadi kita cukup membatasi hal tersebut. Nah, itu saat seleksi internal. Besok juga pada saat pelaksanaan pendanaan, kita juga sering adanya sosialisasi, misalnya sosialisasi ethical clearance, sosialisasi publikasi populer, sosialisasi misalnya hak kekayaan intelektual dan lain sebagainya, sehingga ini bisa menambah suplemen bagi teman-teman mahasiswa UGM yang pelaksanaan pendanaan untuk bisa menambah luarannya. Nah, nanti ketika mereka mau upload laporan kemajuan, laporan akhir, kita adain Bukalapak juga.
Nah, Bukalapak ini yang akan membantu teman-teman mahasiswa UGM untuk ya untuk mereview hasil pelaksanaannya seperti apa yang baik, yang mungkin nanti bisa potensi menangnya tinggi, misalnya lolos PIMNAS dan sebagainya, sampai nanti ke PIMNAS. Nah, PIMNAS nanti treatmentnya akan berbeda lagi. Nanti akan ada bootcamp dan lain sebagainya. Gitu Mas Pugu. Mungkin dari Mas Pugu ada yang mau ditanyakan lagi, atau mungkin teman-teman yang lain nih, kan di kolom chat boleh banget loh mau tanya-tanya kapan lagi kita bisa berbincang sama PKM Center UGM. Apakah sudah cukup, Mas Pugu? Mungkin izin masuk dulu sedikit lagi mungkin ya, Mbak. Oke. Suara saya dengar ya? Ada kayak robot-robot gitu Mas Pugu. Oke. Suara saya apa terdengar? Kedengeran Mas, cuma yang masih tadi masih kresek-kresek. Putus-putus ya? Oke. Mungkin saya join lewat HP. Oke, ya. Mungkin sambil menunggu Kak Puguh yang jaringannya, mungkin misalnya dari FDI mau nanya lagi, silahkan nih, atau enggak kita sharing-sharing aja. Dari PKM Center UGM mungkin ada yang ingin ditanyakan ke kita dari FDI atau yang lainnya, boleh banget loh, langsung aja. Bisa unmute atau enggak raise hand, atau misalnya kalau masih malu-malu kucing bisa lewat chat. Jadi enggak usah sungkan. Kita di sini sharing bareng, Mbak. Apakah sudah terdengar Kak Puguh? Izin masuk, apakah sudah masuk suara saya dengan jelas? Ya, oke, masuk jelas Mas. Oke, makasih. Jadi mungkin pertanyaan lanjutan Mas ya, mungkin terkait dosen pembimbing, atau kan pada setiap penulisan proposal itu mungkin ada dosen pembimbingnya ya dalam satu tim tersebut. Nah, itu untuk pencarian dosennya itu apakah dari teman-teman PKM Center UGM sendiri yang mengupload, atau dari tim ini sendiri yang mencari begitu? Oke. Gitu, Mas. Ya, saya langsung jawab ya. Jadi langsung mereka mandiri. Jadi kita nggak ngeplotin. Mereka harus sama dosen ini enggak. Kecuali kalau misalnya kan ada aturan satu dosen itu maksimal membimbing 10 proposal ya. Nah, kalau misalnya sudah lebih dari 10 proposal nih misalnya yang dibimbing ya, kita kan harus mengalokasikan yang lain. Misalnya yang dibimbing ternyata 12 loh, berarti kan 2 proposalnya harus nggak boleh dibimbing sama beliau ini kan. Nah, kita nanti akan membantu mencarikan dosennya. Tapi itu kasus khusus ya, kasus khusus. Tapi kalau misalnya untuk hal-hal yang kebiasaan tanpa kasus khusus itu ya, mereka cari sendiri. Jadi kita nggak memfasilitasi untuk kita hanya untuk memberikan daftar list dosennya saja yang kita rekomendasikan untuk jadi dosen pendamping. Cuma untuk pada akhirnya keputusan tim mana untuk mendapat untuk sama dosen siapa itu keputusannya di timnya masing-masing, bukan di PKM Center. Gitu. Berarti PKM Center hanya mendata aja ya, Mas ya? Yes, jadi kita fungsinya fungsi koordinatif saja. Jadi pendataan dan lain sebagainya gitu. Nanti untuk urusan dosen, tim dan lain sebagainya nanti diserahkan ke timnya masing-masing gitu. Oke, baik. Nah, gimana Kak Puguh? Mungkin itu udah cukup, ada tambahan lagi? Oke, terima kasih. Jadi ya mungkin saya simpulkan bahwasanya memang karena sinergi tadi ya, sinergi antar mahasiswa dan dosen di UGM, sehingga PKM di UGM ini autopilot gitu kalau bisa saya bilang gitu. Ya mungkin itu dulu kalau di forum ini, nanti mungkin ada diskusi lagi di luar forum ini Mas ya. Ya, mungkin terima kasih Ya, Mas Noval atas informasinya. Saya cukupkan aja, mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Pugu. Nah, kalau boleh tahu nih Kanva, sambil nungguin pertanyaan lainnya dari teman-teman atau misalnya dari UGM atau dari PKM Center UGM yang mau sharing balik atau mau bertanya balik, boleh banget loh. Tapi Nona mau nanya dulu nih, kalau misalnya
strategi menentukan timeline jika kasusnya tuh belum ada kabar rilis dari buku pedoman terbaru tuh gimana nih? Soalnya kan pasti tadi juga diceritain kan banyak yang menanyakan nih ini gimana segala macam, padahal buku pedomannya juga belum turun gitu. Nah, strateginya gimana nih, Mas? Oke. Pada saat dulu itu kita digantung banget ya, Januari, Februari itu kan masa-masa digantungin sama Dikti ya, karena ada PKM atau enggak, karena kan kabar-kabarnya PKM mau dihapus atau gimana ya, karena anggarannya dialihkan ke MBKM semua gitu. Jadi ternyata tetap ada, cuma anggarannya dikurangi. Nah, pada saat itu kita hanya berpegangan pada timeline tahun lalu aja sebenarnya. Jadi tahun lalu di awal-awal misalnya, oh kita ada namanya seleksi internal, oh kita ada yang Bukalapak, ya udah kita tinggal ngeprotein berdasarkan tahun lalu aja. Oh ini kisaran di bulan ini gitu. Memang game changernya itu adalah buku pedoman rilis ya. Jadi buku pedoman rilis bulan apa ya itu akan jadi game changer juga. Berarti kan timelinenya akan menyesuaikan dengan buku pedoman itu kan. Biasanya kalau dari tim PKM Center kita ada rapat, nggak rutin juga sih sebenarnya, rapatnya insidental untuk membahas timeline 1 bulan ke depan. Jadi kita sudah pernah rapat 2 kali kalau nggak salah, 2 kali rapat besar di bulan Februari dan juga Maret. Februari dulu itu untuk mempersiapkan teman-teman PKM Center terkait dengan nanti kalau misalnya buku pedoman itu kudu ngopo ya, harus ngapain ya. Dan yang terakhir adalah kemarin di bulan Maret kita membahas tentang timeline ketika buku pedomannya sudah rilis. Jadi yang pertama kalau misalnya tanpa ada kepastian yang buku pedoman itu, yang pertama kita berpedoman pada timeline yang lama dan juga meraba-raba sebenarnya akan ada apa saja sih ketika nanti buku pedoman sudah rilis, apa yang perlu kita lakukan kan gitu. Nah itu kita berpedoman pada tahun lalu juga. Dan biasanya kita akan selalu membuat timeline itu tiap sebulan atau 2 bulan gitu. Untuk apa sih yang perlu kita lakukan PKM Center gitu. Nah biasanya nanti kita floorkan ke teman-teman PKM Center. Gitu. Sejauh ini kita kayak gitu pelaksanaannya. Berarti sering ada rapat juga segala macam ya Kak. Berarti emang runtung ya timeline-nya gitu dari UGM-nya juga, dari PKM Center-nya sendiri gitu. Jadi nggak nungguin dari buku pedoman yang rilis gitu. Jadi emang udah di-prepare dari lama. Nah, terus kalau untuk pengenampingan monitoring evaluasi nih Kak, kan biasanya kalau misalnya kita ngumpulin PKM itu selalu ada monitoring evaluasi proposal kan ya dari masing-masing tim. Nah, itu tuh strategi yang cocok untuk monitoringnya gimana? Apakah buka PKM-nya terus kayak proposalnya dilihat sedetail itu masing-masing atau melakukan penampingan seperti apa Kak? Ya, seperti yang udah aku sampaikan di awal tadi, kita ada yang namanya seleksi internal yang direview oleh dosen itu tadi. Itu memang ya jadi dosen nge-review gitu ya hasil proposalnya teman-teman UGM, dan juga ada Bukalapak. Bukalapak ini adalah yaitu tadi konsultasi secara offline terkait dengan proposalnya dengan dosen langsung di markasnya PKM Center. Itu untuk monefnya yang biasa kita lakukan sih. Dan juga biasanya ada sosialisasi di pertengahan pendanaan misalnya untuk HKI, untuk ethical clearance, untuk yang PKM riset terutama ya. Lalu ada juga sosialisasi publikasi populer dan lain sebagainya. Nah itu sering-sering kita lakukan juga di masa-masa pendanaan. Dan juga nanti treatmentnya memang beda-beda ya tiap fase ya, fase 1, fase 2, fase 3. Dan yang sering kita lakukan ya, tapi terkadang juga ketika di luar program yang kita sediakan, biasanya fakultas-fakultas itu juga secara mandiri membina tim di fakultasnya masing-masing. Misalnya kalau di teknik itu ada kayak super camp-nya PKM sendiri, terus di FIB itu ada dibantu juga untuk latihan presentasi misalnya saat besok PKP2 atau Timnas dan lain sebagainya. Itu sih biasanya sejauh ini untuk kita monef dan lain sebagainya. Keren banget ya Kak, berarti kayak rapih banget gitu deh sistematikanya yang ada. Waduh. Tapi mungkin kalau teman-teman di sini dari PKM UGM-nya sendiri nih, mungkin ada yang mau sharing tentang mau bertanya-tanya ke FDI secara langsung atau gimana, juga boleh banget loh. Jadi biar kita juga bisa memberikan feedback. Atau misalnya PKM Center lagi mengadakan apa nih Kak, jangka panjangnya sekarang lagi sibuk apa sih? Nah mungkin bisa juga nih dari UKM FDI bisa membantu atau misalnya bisa ikut serta ke dalam acara dari PKM Center UGM. Lagi sibuk apa nih Kak PKM Center? Kalau PKM Center sebenarnya kita lagi yaitu upload unggah simbol mawa ya. Jadi kita timeline-nya kita tidak punya program spesifik gitu ya harus ngapain-ngapain. Paling cuma program internal PKM Center misalnya kayak birthday surprise misalnya, terus nanti ada apalagi ada
upgrading internal gitu ya. Paling cuma itu aja kalau program internal. Nah, kita nggak ada, jarang banget, nggak ada malah program yang eksternal karena kita programnya ya fokus untuk PKM gitu. Jadi nggak ada program-program di luar itu, misalnya untuk kita ngadain lomba di luar PKM itu enggak sama sekali. Jadi untuk komunitas kayak PKM Center ya udah fokusnya adalah untuk PKM Center. Kesibukan kita sekarang ya memang lagi proposal proses unggah ke Simbel Mawa ya, karena ini deadline-nya 5 hari lagi, di hari Kamis kalau nggak salah itu deadline upload proposal ke Simbel Mawa. Jadi kita mendampingi itu sampai sekarang. Ini juga timnya karena nggak bisa datang semua, jadi lagi ngurus-ngurus akun, ngurus-ngurus mahasiswa UGM gitu untuk upload. Gitu. Lagi ini ya kayak soalnya udah menjelang tanggal 30 juga kan udah lagi ngebut-ngebut. Iya. Terus juga di Instagramnya kayaknya lagi ini ya, lagi sibuk buka lapak juga, salah satu buat fokusin ke proposalnya juga ya. Iya, betul. Jadi kita dimulai Jumat kemarin sih, Jumat, Sabtu, Senin, Selasa. Jadi Jumat, Sabtu, Senin, Selasa ini kita lagi buka lapak di F11 untuk membuka kesempatan teman-teman mahasiswa UGM yang mau konsultasi langsung sama dosen pembina. Jadi setiap 1 hari ada 2 sesi pagi sama sesi siang. Jadi nanti mereka mendaftar bagi yang mau ikut, daftar, terus nanti kita list ya yang daftar itu yang boleh datang ke F11, karena kan kita nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk datang gitu ya kalau sekarang ya, karena ya keadaannya kayak gini. Kalau dulu mah langsungan gitu. Gitu. Berarti emang itu untuk ruang lingkup UGM aja ya Kak, nggak bisa umum gitu? Ya, jadi dulu kita banyak banget ya menerima, kadang pas seleksi internal UGM udah jelas posternya seleksi internal UGM, tapi ada aja yang masih DM, ini khusus UGM ya namanya seleksi internal UGM ya khusus UGM. Itu masih ada yang nge-DM gitu. UGM-nya. Nggak mungkin nakal-nakal apa sih masuk gitu tiba-tiba. Tapi Kak, sebelumnya juga kami mau ngucapin terima kasih banyak kepada Kak Noval sama dari PKM Center UGM yang udah memberikan banyak sekali inspirasi dan juga banyak sekali motivasi. Kita jadi banyak terbuka sih ya, soalnya juga ini divisi PKM, divisi yang cukup baru di FDI, jadinya lagi menambah wawasan nih, dan alhamdulillah banget dapat wawasan langsung dari Ketua PKM Center UGM. Terima kasih banyak buat semuanya. Nah, sebelumnya juga kita mau ngasih sesi dokumentasi dan sertifikat Kak yang bakal langsung diseberahkan dari Ketua Divisi Humas UKM FDI dari Putri Alik. Mungkin bisa langsung menyerahkan sertifikatnya, dan untuk PDD yang bertugas bisa langsung share screen sertifikat. Terima kasih. Selagi menunggu untuk share sertifikat, mungkin teman-teman di sini bisa on cam ya, karena ini juga sekalian sesi dokumentasi. Jadi bisa langsung nih ada kenang-kenangan biar kelihatan jelas kerjasama kita. Ya, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada Pak Noval dan juga teman-teman dari PKM Center UGM yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara kami Temu Dulur ini. Ya, mungkin harapan untuk kedepannya kita dapat menjalin kerjasama, dan juga kedepannya kita menjadi keluarga gitu. Mungkin kita bisa saling bantu kedepannya. Mungkin ada event dari PKM Center UGM, kita bisa bantu publikasi melalui media partner publikasi dari UKM FDI, pun juga nanti kita bisa saling membantu jika UKM FDI ada acara. Pun ketika nanti PKM Center UGM ada acara seperti webinar mengenai PKM, bisa juga mengajak kita gitu ya Kak ya, untuk menjadi tamunya begitu. Kita juga bisa menambah wawasan karena kita kan bisa menjalin hubungan kekeluargaan. Seperti itu sih harapan ke depannya ya Kak. Bisa Kak? Thank you juga teman-teman sudah mengundang saya. Ini saya juga beberapa rombongan dari PKM Center. Terima kasih sudah diterima juga kami. Terima kasih juga, semoga nanti persahabatan, kerjasama dan lain sebagainya bisa berjalan nanti di kemudian hari di masa-masa yang akan datang antara PKM Center UGM dengan UKM FDI UMM. Gitu. Terima kasih semua. Baik, terima kasih kembali ya Kak. Mungkin bisa langsung diabadikan untuk sesi PDD. On cam ya teman-teman, jangan lupa senyum nih, soalnya mau di screenshot juga, mau diabadikan. Mungkin kepada sesi yang bertugas dipersilahkan. Sudah saya screenshot.
udah di Mungkin screenshot saya ya. bantu untuk saya bantu untuk SS ya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Bisa bergaya sih. 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Sebelum ditutup, mungkin ada closing statement dari Kak Noval selaku Ketua PKM Center UGM yang akan menutup acara pada hari ini. Oke, thank you semuanya sudah bersama-sama ya mendengarkan cuap-cuap dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman di forum diskusi ilmiah UMM dan juga bisa ke depan mungkin ketika keadaannya mendukung mungkin nanti teman-teman dari UMM bisa datang ke UGM atau nanti kita malah yang dari UGM datang jalan-jalan ke Malang. Jadi kayak karena jalan-jalan ke Malang ini katanya seru juga. Maksudnya ya boleh diagendakan ya nanti ya kita ke jalan-jalan sekali-kali PKM Center jalan-jalan keluar ya. Banget Kak, di Malang banyak destinasi Kak, biar bisa kerjasama jangka panjang juga nih kita. Ya, ya gitu. Terima kasih semuanya sudah menyimak. Semoga nanti bersama-sama bisa berkolaborasi lebih lanjut ke depannya. Gitu. Ya, terima kasih dari saya. Terima kasih banyak Kak Noval Muhammad Firdausyan atas closing statement-nya, dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak untuk tuh lihat di kolom chatnya katanya UKM FDI siap menyambut. Ya dong, pokoknya kalau misalnya ada apa-apa dari PKM Center UGM atau misalnya mengadakan event atau misalnya bisa mau jalan-jalan ke Malang, siap menyambut nih UKM FDI karena kita Temu Dulur ini memang diadakan untuk menjadi dan menjalin keluarga dan relasi yang baik. Nah, terima kasih banyak. Closing statement dari saya yaitu setiap harapan dan mimpi yang kita punya pasti punya tanggung jawab. Salah satunya jika kita bermimpi untuk meraih medali emas PKM. Kita harus mengetahui tata tertib administrasi dan wajib memahami buku pedoman serta terus belajar dan jangan menyerah karena seperti yang Kak Noval tadi sampaikan, PKM ini panjang. Jadi kalau misalnya kita menyerah di tengah jalan, nggak bakal ada hasilnya. Terima kasih banyak atas semua perhatiannya. Mohon maaf sekali dari kami UKM FDI jika ada kekurangan, dan terima kasih banyak kepada PKM Center UGM yang telah hadir dan juga yang telah bekerja sama menambah ilmu kami semua. Terima kasih banyak. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Noval dan teman-teman semuanya. Matur nuwun semuanya teman-teman ini dari PKM Center yang ada di sini juga mohon izin pamit. Semoga ke depan bisa kita lanjutkan lagi kolaborasinya. Terima kasih semuanya, izin untuk keluar dari gedung. Tunggu di Malang ya PKM Center. Ya. Untuk humas dan panitia mungkin bisa tetap stay ya karena ada evaluasi. Terima kasih guys sudah yang gabung. Iya, makasih ya guys. Jangan lupa post testnya. Sudah Kak. Belum Kak. Belum mungkin ya aku. Ya Allah ya Rahman. Di grup aja, di grup ini nanti aku